Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, student. Today we will continue our discussion. We discuss about pronouns. Pronouns. Pronouns ya dalam bahasa kita itu artinya kata ganti. Ya, kata yang digunakan untuk menggantikan. Ya, maybe we can use it to change the name of nouns. Ya, mungkin kita bisa gunakan itu untuk menggantikan nama-nama benda. Ya, contohnya misalnya nama orang, ya, nama binatang dan nama benda-benda lain. Oke. Nah, tujuan kita mempelajari pembahasan ini adalah yang pertama, setelah nanti Ananda mendengarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, ya, Ananda semua dapat satu, memahami jenis-jenis pronouns, memahami jenis-jenis kata ganti. Yang kedua, memahami penggunaan pronouns, memahami penggunaan kata ganti. Dan yang ketiga, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteksnya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu tabel berikut ini. Ya. Nah, kata ganti itu bisa dibedakan menjadi 4. Ya, kata gantinya itu bisa penggunaannya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, subjektif. Ya. Ya, kata subjektif. Itu artinya kata ganti yang digunakan hanya sebagai subjek. Nah, subjek, ingat subjek itu letaknya di awal pada sebuah kalimat. Ya, kemudian yang kedua, objektif. Ya. Kata ganti yang digunakan sebagai objek. Nah, di mana letak objek ini? Objek ini biasanya terdapat setelah adanya kata kerja dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, ya, fungsinya ya gunanya sebagai possessive adjective. Ya, possessive adjective. Possessive itu artinya menunjukkan adanya kepunyaan. Adjektif sifat yang menunjukkan sifat kepunyaan. Ya, kemudian yang terakhir adalah possessive pronoun. Ya, possessive pronoun masih menunjukkan kepunyaan juga. Baiklah, kita kembali ke subjektif. Nah, pada pembahasan ini ya, pronoun subjektif itu diantaranya bisa kata gantinya itu I, itu artinya saya, I itu artinya saya, you kamu, ya, he dia laki-laki, she dia perempuan, we kami, they mereka, it dia. Nah, dia tapi digunakan untuk benda. Oke. Ya. Itu saya rasa sudah bisa dipahami lah itu ya subjektifnya. Selanjutnya, apabila kata-kata yang tadi sudah kita sampaikan tadi, kata ganti tadi, kalau dia fungsinya sudah sebagai objek, berubah dia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sama, tetap I, saya, kamu, dia, kami, mereka. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada perbedaan kata, ya, sebagai subjek, objek, posesif dan posesif adjektif dan posesif pronoun. Ya. Nah, kalau di subjektif yang di I, nah ketika posisinya berubah menjadi objek, ya, nah maka dia tidak I lagi, ya, tapi sudah me. Nah, kalau nanti dia menunjukkan kepunyaan, sudah berubah menjadi my. Ya, satu lagi, kalau menunjukkan kepunyaan juga, nah di situ bisa juga digunakan my. Nah, perubahannya bisa Anda lanjutkan ya. Lihat tabel ini. Kalau you, your, yours. He, him, his, his. Nah, ini bisa Anda baca sendiri untuk lebih lanjutnya. Sekarang untuk lebih dipahami, kita lihat dalam tabel contohnya. Nah, ini dia contohnya. Penggunaan sebagai subjective pronouns. Nah, ini ya, kita lihat dulu penggunaannya sebagai subjective pronouns. Contohnya, I have 3 dogs. Oke, I have 3 dogs. Saya punya 3 anjing. Ya, saya punya 3 anjing.
Jadi kata I di situ menunjukkan subjek, ya, subjek dia. Letaknya di awal sebuah kalimat. Yang kedua, penggunaannya sebagai objective pronouns, ya. Kalau kata ganti itu digunakan sebagai objektif. Nah, tadi kalau dia di awal kalimat subjek dia pakai I, maka kalau dia digunakan sebagai objektif maka berubah menjadi me, ya. Lihat lagi di tabel sebelumnya. Contohnya, she introduced me to you via email. Ya, she introduced me to you via email. Dia memperkenalkan saya kepada kamu lewat email. Oke. Iya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Nak. Yang ketiga, kita lihat contoh penggunaan pada possessive adjective. Ya, possessive adjective. Nah, contohnya ini bisa dilihat. This is my book. Ya, this is my book. Nah, kata my di situ ya menunjukkan kepunyaan, ya. Kata my di situ menunjukkan kepunyaan. Ya, selanjutnya contoh yang keempat pada penggunaan possessive pronouns. Ya, contohnya this book is mine. Oke, this book is mine. Itu artinya buku ini punya saya. Ya, iya, buku ini punya saya. Jadi perbedaan antara possessive pronouns dan possessive adjective itu adalah pada peletakan benda yang dimiliki. Kalau possessive pronouns dia ada bendanya. Nih contohnya. Bendanya book. Nah, dia book. Ya. My book ada bendanya dan letaknya sebelum benda. Tetapi pada possessive pronouns ya kata ganti itu tidak diikuti dengan bendanya, ya. Dia letaknya sendiri dia. Tadi contohnya kalau pada possessive pronoun this is my book diikuti benda. Pada kalimat yang menggunakan possessive pronouns this book is mine. Ya, this book is mine. Oke, iya itu perbedaannya. Oke, bagaimana? Ananda semua bisa dipahami penyampaian Ibu yang singkat ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya masih belum bisa dipahami, nanti lihat ulang lagi videonya dari awal. Kalau Ananda semua sudah merasa bisa dan mampu, di sini ada latihan yang sudah Ibu siapkan. Ya, nah di sini ada 3 poin. Ya, ada 3 poin. Nanti Ibu harapkan kepada Ananda untuk memilih kata yang ada di dalam brackets, ya, yang ada di dalam kurung itu, ya. Ya, instruksinya fill in the blanks with the right words. Ya, fill in the blank with the right words. Jadi Anda diminta untuk mengisi bagian yang kosong. Dan itu bagian yang kosong itu iya, pada bagian iya. Oke. Ada bagian-bagian yang kosong, ya. Dengan kata yang ada di dalam kurung. Jadi Ananda lihat di situ, apakah yang diperlukan dia posisinya sebagai subjekkah dia, sebagai objek dia, possessive pronouns kah atau possessive adjective. Ingat, kalau dia subjektif letaknya di awal sebuah kalimat. Kalau dia objective pronouns letaknya setelah kata kerja. Kalau possessive adjective dan possessive pronouns itu menunjukkan kepunyaan, hanya saja bedanya. Kalau possessive adjective dia diikuti oleh benda yang dimilikinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Kalau sudah selesai nanti silakan Anda kirimkan ke saya, ya, waktunya nanti saya tentukan lagi. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.